Nurul Wijayati SPD, Guru SMP Nahdlatul Thalabah Kabupaten Jember. Video pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem ekskresi. Untuk mempelajari sistem ekskresi, kita akan mempelajari tentang konsep dari sistem ekskresi itu sendiri. Untuk peta konsep dapat dilihat pada layar berikut. Sistem ekskresi adalah pengeluaran limbah oleh tubuh manusia, terbagi dalam 4 bagian organ: 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Paru-paru, 4. Hati. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa dari tubuh manusia. Terdapat istilah-istilah penting dalam sistem ekskresi. Yang pertama adalah sefekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut dengan feses. Yang kedua, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Yang ketiga, sekresi, yaitu pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat adalah eliminasi, yaitu proses pengeluaran zat dari rongga tubuh dan umumnya mengandung enzim. Pembahasan yang pertama kita adalah tentang ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia yang berjumlah 2 dan terdapat dalam rongga perut di dekat tulang-tulang pinggang. Struktur ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau korteks. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal memiliki fungsi yang pertama, mengeluarkan limbah atau zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, ginjal mengatur kadar air dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Dan yang keempat, ginjal mengatur sel darah merah. 5. Ginjal mengatur kadar asam dalam tubuh. Dan yang keenam, ginjal untuk pembentukan vitamin D. Urin adalah kandungan zat yang dikeluarkan oleh ginjal. Terdiri dari air sebanyak 95%, urea, asam ureat dan amonia, zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin, garam mineral, zat-zat bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. pH urin berkisar 6,8 sampai 7,2, amoniak, kreatitin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, dan asam klorida. Fungsi urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obat dari dalam tubuh sebagai penunjuk dehidrasi. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Darah yang membawa sisa metabolisme protein akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju glomerulus. Pada tahap ini terjadi penyaringan zat beracun yang terjadi di badan Malpighi. Zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam Malpighi, dan setelah disaring di badan Malpighi, darah keluar melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan kemudian masuk ke ruang kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrasi glomerulus. Proses yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan. Hasil nitrat glomerulus berupa urin primer
mengalami tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contortus. Pada tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Proses yang ketiga adalah augmentasi atau sekresi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, urin akan dibawa ke pelvis renalis, lalu ke ureter menuju kantung kemih atau vesika urinaria. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Sebagai alat ekskresi, kulit merupakan alat atau jaringan terluar dari tubuh yang mengeluarkan keringat. Luas kulit kita pada manusia dewasa sekitar 20.000 cm persegi. Tebalnya sekitar 0,01 cm hingga 0,05 cm. Banyaknya keringat dihasilkan atau dikeluarkan seseorang dipengaruhi antara lain oleh aktivitas tubuh, suhu, lingkungan, makanan, keadaan kesehatan, dan goncangan emosi. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel urea, serta asam. Untuk mengetahui bagian manakah proses terbentuknya keringat, maka perhatikan dan pelajari dulu struktur kulit berikut. Kulit terdiri dari rambut, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, otot polos, kelenjar keringat, sensori neuron, dermis, hipodermis, dan epidermis. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Manusia dan beberapa makhluk lain menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan. Paru-paru merupakan proses pengambilan oksigen dari luar melalui rongga hidung. Kapasitas oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru seseorang tergantung berbagai hal, yaitu jenis pekerjaan, ukuran tubuh, dan aktivitas sehari-hari. Bagian paru-paru terdiri dari 1. Trakea, 2. Bronkus, 3. Bronkiolus, 4. Alveolus, 5. Pleura, dan yang terakhir adalah diafragma. Fungsi paru-paru yang pertama adalah sebagai sistem ekskresi manusia yang berperan penting dalam pengeluaran gas karbon dioksida dan uap air. 2. Sebagai alat respirasi. 3. Memfilter gumpalan darah yang terdapat dalam vena. Yang keempat, mengatur pH darah dengan melakukan pengubahan terhadap tekanan karbon dioksida. 5. Mengubah agglutinin menjadi agglutensin 2 oleh enzim. 6. Mempengaruhi konsentrasi beberapa obat dan zat biologis yang dipergunakan dalam pengobatan dalam darah. 7. Menyuplai aliran udara untuk membuat suara vokal. 8. Sebagai aksisiliaris eskalator, yaitu sistem pertahanan yang penting untuk menangkap partikel asing atau debu melalui udara yang dihirup. 9. Sebagai reservoir darah dalam tubuh. Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati mengeluarkan empedu
yang berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral dan mengandung kolesterol, garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Garam-garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Zat warna empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan dan perombakan hemoglobin sel darah merah di dalam hati. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hermin. Untuk struktur hati dapat dilihat pada struktur gambar berikut. Hati terdiri dari kantong empedu, saluran empedu, limfa, arteri hepatika, vena portal hepatika. Di bawahnya terdapat pankreas dan usus halus. Bagaimana skema perombakan sel darah? Yang pertama dimulai dari eritrosit yang mengandung hemoglobin. Di dalamnya terdapat heme, Fe, dan alobin. Heme nanti akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin dan akan dioksidasi menjadi uribin yang mewarnai feses dan urin. Sedangkan biliverdin sebagai zat warna empedu akan disalurkan ke kantong empedu. Sedangkan alobin akan dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Hati merupakan organ ekskresi karena mengekskresikan beberapa zat sisa metabolisme tubuh seperti getah empedu, amonia, dan urea. Fungsi hati yang pertama adalah menghasilkan getah empedu. Getah empedu merupakan getah hasil perombakan sel darah merah. Getah ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Fungsi hati yang kedua adalah menghasilkan urea dan amonia. Dalam proses ekskresi hati, urea dan amonia merupakan sisa dari proses perombakan protein di dalam tubuh. Kedua senyawa ini bersifat racun dan harus dibuang dari dalam tubuh. Urea dan amonia diperoleh dari proses filtrasi darah yang dikerjakan oleh hati dan ginjal. Kedua zat ini terbuang bersama urin dan menyebabkan urin kita memiliki bau yang khas yang sangat menyengat. Terdapat beberapa gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Gangguan yang pada ginjal yang pertama adalah batu ginjal. Yang kedua adalah uremia, yang ketiga adalah pilonefritis, yang keempat adalah gagal ginjal, yang kelima adalah nefritis, yang keenam adalah sindrom nefritik, kemudian yang ketujuh adalah glomerulonefritis. Ada anuria, ada diabetes mellitus, albuminuria, hematuria, polisistik. Terdapat pencegahan dan cara pengobatannya. Untuk batu ginjal, pencegahannya dengan memperbanyak minum air, hindari minum atau masak menggunakan air yang kandungan kapurnya tinggi. Jika menderita penyakit gout atau hiperparatiroid, segera atasi. Lakukan olahraga secara rutin, jangan duduk terlalu lama. Bila terasa ingin membuang air seni,
sebaiknya segera lakukan. Jangan ditahan. Sangat tidak disarankan untuk menahan air seni karena kristal-kristal tersebut bisa mengendap dan membentuk batu ginjal. Hindari makanan yang mengandung kalsium tinggi. Untuk diabetes mellitus, terdapat beberapa penyakit yang ditandai oleh adanya glukosa di dalam urin. Penyakit ini juga disebut dengan penyakit gula atau glukosuria. Penyakit atau penyebab diabetes mellitus adalah kekurangan hormon insulin, sehingga nefron tidak mampu melakukan absorpsi glukosa dan terbuang bersama urin. Diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan dengan mengurangi makanan berkarbohidrat, rajin olahraga, dan meminum obat tertentu sesuai dengan resep dokter. Gangguan sistem kulit. Yang pertama adalah skabies, yang kedua adalah kurap, kemudian panu, biduran, ringworm, selanjutnya adalah psoriasis, kemudian kanker kulit. Untuk skabies atau kudis adalah penyakit kulit yang menular. Penyakit ini memiliki gejala gatal. Rasa gatal tersebut akan lebih parah pada malam hari. Sering muncul di tempat lembab di bagian tubuh, misalnya tangan, ketiak, pantat, kunci paha, dan terkadang di sela jari tangan dan kaki. Berikut pencegahan agar tidak terkena penyakit skabies. Yang pertama, mencuci spray tempat tidur, handuk, pakaian yang dipakai dalam 2 hari belakangan dengan air hangat dan deterjen. 2. Dengan menjaga kebersihan kulit. Penyakit kurap merupakan suatu penyakit kulit yang menular disebabkan oleh fungi. Gejala kurap mulai dapat dikenali ketika terdapat benjolan kecil yang kasar pada kulit. Beberapa pencegahannya adalah 1. Mencuci tangan yang sempurna. 2. Menjaga kebersihan tubuh. 3. Menghindari kontak dengan penderita. Untuk panu adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Pencegahannya 1. Menjaga kebersihan badan. 2. Usahakan agar kulit dapat dalam keadaan kering dan tidak lembab. 3. Pakaian dan handuk mandi jangan sampai lembab karena pakaian yang lembab dapat memicu tumbuhnya jamur. 4. Menggunakan pakaian atau peralatan mandi dengan penderita panu. Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Ringworm adalah sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak berupa lingkaran di kulit. Psoriasis. Penyebab pasti dari penyakit ini belum bisa ditentukan. Tetapi hasil dari banyak penelitian, penyakit ini disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kanker kulit. Kanker kulit terdapat 3 jenis kanker yang dapat menyerang kulit, yaitu karsinoma sel basal adalah jenis yang paling umum ditemukan. Jenis kanker ini ditandai dengan kulit yang berwarna atau memiliki sedikit warna seperti mutiara. Kanker kulit yang kedua adalah karsinoma sel squamosa, merupakan jenis kanker yang paling sering ditemukan kedua setelah karsinoma sel basal. Yang ketiga, melanoma
merupakan jenis kanker yang paling serius, membuat kulit penderita terlihat gelap, berubah, keluar bercak merah. Melanoma merupakan penyakit yang fatal pada 35% pasien yang didiagnosa menderita penyakit kanker ini. Gangguan yang ketiga adalah pada paru-paru. Pada paru-paru terdapat penyakit yang pertama adalah asma, kedua TBC, yang ketiga pneumonia, yang keempat emfisema, yang kelima bronkitis, keenam asbestosis, dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Adapun pengobatan untuk kanker paru-paru adalah yang pertama, tindakan operasi pembedahan mengangkat sel kanker. Yang kedua, tindakan terapi radiasi. Dan yang ketiga, tindakan kemoterapi. Yang keempat, dengan tindakan penyuntikan fotodinamik PTD. Yang kelima, pemberian nutrisi dan suplemen dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Gangguan ekskresi yang terakhir adalah hati. Pada hati terdapat beberapa penyakit atau gangguan. Yang pertama, hepatitis. Yang kedua, penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol. Yang ketiga, kanker hati. Yang keempat, sirosis. Untuk hepatitis, terdapat pembagian atau jenisnya. Hepatitis yang pertama adalah hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Hepatitis A merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan yang tercemar dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hepatitis A tidak menyebabkan penyakit yang serius dibandingkan dengan hepatitis B dan C. Pengidap hepatitis A biasanya cepat sembuh dengan istirahat yang cukup, sehingga dalam tubuhnya terbentuk sistem kekebalan terhadap virus tersebut. Hepatitis B, penyakit ini ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya dengan berbagai cara, seperti transfusi darah, penggunaan narkoba berupa jarum suntik, perpindahan dari ibu ke bayi. Infeksi pada 90% orang dewasa dapat disembuhkan melalui sistem kekebalan tubuh tanpa pengobatan. Hepatitis C disebarkan melalui darah, jarum suntik, dan peralatan lainnya, juga dari ibu ke bayinya. Virus hepatitis C belum memiliki vaksin, tetapi virus tersebut merupakan satu-satunya virus hepatitis C disebarkan melalui darah, jarum suntik, dan peralatan lainnya, juga dari ibu ke bayinya. Virus hepatitis C belum memiliki vaksin, tetapi virus ini tersebut merupakan satu-satunya virus yang dapat diberantas dari tubuh oleh obat. Penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol seringkali dialami oleh manusia. Kanker hati terdiri dari beberapa jenis sel, sehingga beberapa jenis tumor dapat terbentuk pada organ ini. Beberapa tipe tumor yang tidak berbahaya di dalamnya yaitu hemangioma, hepatik adenomia, dan focal nodular hyperplasia. Selain itu, juga terdapat tipe tumor yang berbahaya seperti hepatoselular karsinoma, sirosis,
merupakan puncak dari penyakit hati kronis sehingga menyebabkan guratan pada hati dan membuatnya menjadi tidak berfungsi. Adapun cara menjaga kesehatan hati agar tidak terkena penyakit ini. Yang pertama, mengkonsumsi sayuran. Yang kedua, minum air lemon. Yang ketiga, suplemen untuk hati harus rutin dikonsumsi. Keempat, stop mengkonsumsi alkohol. Alkohol yang dikonsumsi akan mengubah senyawa menjadi partikel racun lebih banyak sehingga hati akan bekerja untuk menyaring dan mengeluarkan racun dari tubuh lebih keras. Jika hal ini dibiarkan, fungsi hati akan melemah. Menjaga kesehatan itu sangat penting karena kesehatan sangat berharga. Maka dengan mempelajari sistem ekspresi ini, kita diharapkan dapat bersyukur lebih banyak lagi karena kita memiliki kesehatan yang lebih baik. Sehat itu mahal, tetapi sakit lebih mahal lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.